Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya ke tempat di mana Gouyan berada dan menemukan monster yang disebutkan permaisuri sebelumnya. Setelah beberapa waktu, dengan bendera penekan jiwa, Xiaoyan akhirnya menaklukkan Raja Iblis Yetian dan kembali ke tempat ratusan Dewa Taisu berada. Pada saat yang sama di ruang tertentu, pemandangan di sini bahkan lebih luas dan ada ribuan Dewa Taisu yang sangat besar. Dan ada raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakang setiap sosok Dewa Taisu. Dan di sirip punggung Dewa Taisu ini terdapat kunci besi tebal yang terhubung ke belakang. Dan ujung kunci itu adalah Bahtera Taisu. Ini persis sama dengan tabut Taisu yang ditemui Xiaoyan di alam Suanyin. Di sini tidak hanya ada satu tabut, tetapi ada 10 tabut Taisu. Semuanya ditarik oleh para Dewa Taisu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menjarah tanpa kecuali. Mereka semua adalah pejuang Taisu yang mengenakan armor dewa palsu. Tetapi perbedaannya di sini adalah jumlah pejuang Taisu sangat mencengangkan. Mengapa pasokan dari alam Suanyin belum tiba? Sebuah kota kecil telah dibangun di belakang Dewa Taisu terbesar. Dan di tengah kota duduk seorang pria yang bersila menggunakan armor dewa palsu. Tetapi armor dewa palsu di tubuhnya jelas berbeda. Hampir semua armor dewa palsu berwarna hitam. Tetapi armor dewa palsu pada pria ini berwarna emas gelap yang memancarkan tekstur logam yang sangat keras. Wajahnya sedikit kurus, tapi tubuhnya kuat dan ada aura kuat yang mencekik di antara kata-katanya. Jelas dia adalah panglima tertinggi di sini. Lapor kepada Panglima Feiyu bahwa kita telah kehilangan kontak dengan alam Suanyin. Aku khawatir ada yang tidak beres. Setelah suara itu jatuh, seseorang bergegas maju untuk segera melapor. Ada apa? Bukankah itu dipimpin oleh Su Chang? Kesalahan macam apa yang bisa terjadi di alam Suanyin? Mungkinkah masih ada kekuatan yang bisa melawan Taisuku? Komandan bernama Feiyu berkata dengan dingin. Orang yang datang untuk melapor sepertinya tidak tahu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggelengkan kepalanya dalam diam. Kirim seseorang lagi untuk menyelidiki. Jika mereka tidak datang, kita tidak akan menunggu. Garis pertahanan ini akan segera ditembus, jadi kita tidak dapat menunda lebih lama lagi, kata Feiyu dengan suara yang dalam. Ya, Panglima Feiyu. Orang yang melapor segera mundur dari aula dan tidak berani menunda sejenak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati lubang cacing untuk memasuki sensi? Tanya Panglima Feiyu. Lalu seseorang maju untuk melapor. Lapor Panglima Feiyu. Garis pertahanan akan terkoyak dalam 100 tahun. Tetapi celah yang memasuki sensi paling banyak hanya bisa bertahan untuk sebatang dupa. Seorang prajurit Taisu menggenggam tangannya dan menangkupkan jarinya dengan hormat. Apakah perbekalan dari subdunia lainnya telah tiba? Feiyu mengetuk meja dengan ujung jarinya. Di depannya ada peta bintang yang baru saja diproyeksikan oleh cahaya. Itu tampaknya menampilkan dunia secara keseluruhan dan terlihat lebih detail. Jelas terlihat 4 subdunia utama sensi, yaitu alam besar Xianyi, medan bintang Haoyu, medan bintang Qianyi, dan alam Suanyin. Perbekalan dari alam Xianyi dan medan bintang Haoyu telah dikirim. Ada yang tidak beres di alam Suanyin, dan situasi spesifiknya belum diketahui untuk saat ini. Prajurit Taisu berhenti, sementara itu Feiyu tidak berbicara tetapi hanya mengangkat tangannya karena amarahnya tidak akan berpengaruh pada saat ini. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Terlepas dari apakah persediaan dari Qianyi dan alam Suanyin dapat tiba atau tidak, setelah garis pertahanan dipatahkan, kamu harus segera masuk. Pertempuran sudah dimulai.
dan semuanya harus berjalan sesuai rencana semula. Fei Yu mengetuk meja lagi. Para prajurit Taisu yang berdiri semuanya tampak serius, dan setelah suara Fei Yu terdengar, mereka semua mengepalkan tinjunya dengan keras. "Ya, Panglima Fei Yu!" Suara-suara di aula berteriak serempak. Sekelompok prajurit mundur dari aula. Fei Yu hanya melambaikan tangannya dan peta bintang di depannya langsung meluas, memperlihatkan peta bintang yang jauh lebih detail. Titik pendudukan telah dibuka setengah jalan. Pertama-tama kita harus menduduki kehampaan barat laut di dunia sensi. Kita harus mendudukinya secepat mungkin untuk memulai pertempuran jangka panjang. Berikutnya sungguh memusingkan bahwa sumber daya dari 2 subdunia masih belum dikirimkan. Fei Yu menepuk dahi di wajahnya yang terlihat lelah, lalu berkata, "Tampaknya kita perlu mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di subdunia ini. Sekelompok sampah tidak dapat mengatasinya. Sepertinya ada lebih banyak kotoran di Taisu sekarang." Fei Yu agak kecewa dengan ini, dan sebagai panglima tempat ini, dia harus membuat pilihan. Sumber daya dari 2 subdunia jelas sangat penting, bahkan kurang dari yang direncanakan. Ini bukan masalah kecil, dan Fei Yu tidak bisa mengirim sejumlah besar pasukan untuk menyelidiki situasinya secara spesifik. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Jika sampai saat terakhir masih belum tiba, maka pada akhirnya dia hanya bisa menyerahkan perbekalan dari 2 subdunia dan memasuki sensi. Jika tidak ada pasokan sumber daya dari 2 subdunia, aku khawatir setelah memasuki sensi, aku harus membayar harga yang lebih tinggi untuk merebut sumber daya. Ini benar-benar merepotkan. Semakin Fei Yu memikirkannya, semakin dia menjadi lebih marah. Lupakan saja. Dunia sensi tidak tahu bagaimana menjadi maju dan menyanyiakan sumber daya. Mereka sama sekali tidak membutuhkan sumber daya sebesar itu. Pasokan dari Qianyi dan alam Suanyit akan datang jika mereka bisa datang, dan tidak perlu menunggu jika mereka tidak bisa datang. Lebih baik langsung saja ke sensi dan membunuh mereka. Gumam Fei Yu, dia telah memperoleh banyak informasi tentang sensi, dan menurutnya sensi sangat terbelakang. Tetapi itu hanya karena sumber daya yang sangat besar, sehingga masih banyak orang kuat yang lahir. Dan dengan sumber daya yang sama, orang kuat Taisu ini cukup percaya diri untuk menjadi lebih kuat dari mereka. Setelah memasuki sensi, sepertinya aku dapat menggunakan sumber daya di dalamnya untuk membuatku menerobos ke langkah kelima dari keabadian Kaisar. Sudah ribuan tahun sejak kekuatanku berhenti di sini, karena kekuatan abadi Taisu terlalu langka, dan itu tidak cukup bagiku untuk menerobos. Jika aku berhasil menduduki kehampaan barat laut, mungkin aku bisa menembus kekuatan yang lebih kuat. Mata Fei Yu menunjukkan keinginan yang kuat sambil bergumam, karena dia berada di langkah kelima sudah terlalu lama, dan peluang langkah keenam sudah dirasakan. Tetapi tanpa restu dari kekuatan abadi yang asli, maka tidak mungkin untuk menerobos. Prajurit Taisu tidak memenuhi syarat untuk berlatih, tepatnya mereka tidak bisa berlatih. Bahkan kehendak pada tubuh prajurit ini dipengaruhi oleh armor dewa palsu yang memberi mereka apa yang disebut pemikiran, tetapi tanpa kecuali mereka tidak memiliki jiwa yang nyata. Ini seperti boneka, tetapi perbedaan antara keduanya adalah boneka itu disempurnakan dengan sendirinya, sedangkan prajurit Taisu dikandung dengan sumber daya. Jadi yang terakhir lebih kuat daripada boneka. Tentu saja yang sangat kuat dan menakutkan adalah selama Taisu memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus-menerus membiarkan petarung yang dapat diproduksi dan menghasilkan orang-orang kuat yang hampir tidak mungkin dikalahkan dalam perang. Sementara itu di depan hutan belantara abadi, cahaya biru dari mata Goyan menyapu ratusan dewa Taisu. Pembunuh 1000 pedang, sudah selesai. Tidak bisakah kamu mempelajari seni larangan? Kurasa kekuatan jiwamu tidak terlalu lemah jika kamu tidak ingin ada batasan sampah dan aku harus melakukannya sendiri. Goyan tidak marah dan menatap Xiaoyan lalu berkata,
Ya, kamu bisa mengajariku kan? Xiaoyan tidak menolak karena dia telah memiliki terlalu banyak keterampilan. Namun Xiaoyan masih sangat tertarik dengan teknik larangan. Tetapi sayang sekali, tidak ada cara untuk mempelajarinya. Lupakan saja, aku tidak bisa mengajarimu. Goyan langsung menolak. Mengapa kamu tidak bisa mengajariku? Xiaoyan bertanya. Sederhananya, aku tidak tahu bagaimana cara melanggar larangan Taisu ini. Tetapi mudah untuk menerobosnya. Semua teknik terlarang muncul secara alami saat dibutuhkan. Itu yang disebut bakat jenius dan tidak mungkin untuk mengajarkannya. Kamu harus mengerti itu. Goyan berkata dengan tegas. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Goyan. Tetapi dia tidak terus berbicara omong kosong dengannya, melainkan bergerak menuju posisi di mana ratusan dewa Taisu itu berada. Di depan dewa Taisu yang besar dan luas, dia seperti setetes air di lautan. Pada saat ini Xiaoyan mengenakan armor dewa palsu dan dengan pikiran secara acak, dia mengarahkannya ke salah satu dewa Taisu. Dan seketika kekuatan abadi bergegas ke armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sangat gembira ketika dia melihatnya. Selama mereka dapat memobilisasi energi Taisu, maka mereka dapat mengambil semua sumber daya kekuatan abadi di tubuh mereka dan mengalirkannya ke dalam armor dewa palsu. Kekuatan abadi yang dialirkan segera dikirim oleh Xiaoyan ke lautan roh di dalam pagoda emas. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengirimkan lebih banyak pikiran dan dewa Taisu langsung membuka mulutnya yang besar, lalu menyemprotkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Hanya saja, berkas cahaya ini tidak memiliki kekuatan penghancur dan semuanya diubah menjadi energi sumber. Dan yang mengejutkan Xiaoyan adalah energi ini sangat murni. Xiaoyan langsung menggunakan armor dewa palsu sebagai media. Oleh karena itu, Xiaoyan terus mengirimkan pikirannya dan satu demi satu dewa Taisu membuka mulut besar mereka dan menyemburkan berkas cahaya ke arah Xiaoyan. Dalam kehampaan yang luas, semakin banyak berkas cahaya yang mengalir ke arah Xiaoyan pada saat itu. Adegan ini cukup mengejutkan dan spektakuler. Dan dari berkas cahaya ini dapat dengan jelas dirasakan energi yang sangat menakutkan. Tetapi ketika mereka jatuh pada Xiaoyan, dia menyerap semuanya, seolah-olah Xiaoyan adalah lubang hitam. Ketika mata permaisuri melihatnya, itu menunjukkan mata aneh dan keheranan di wajah kecilnya. Bahkan permaisuri tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Nyatanya Xiaoyan tidak merasakan apa-apa karena semua energi mengalir ke lautan semua roh di dalam pagoda emas. Pada saat ini, Xiaoyan sedikit bosan dan berencana untuk melihat apakah ada harta di cincin yang ditinggalkan oleh Juci. Meskipun dia tidak mendapatkan ingatan tentang Juci, dan saat jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, dia menemukan bahwa ada batasan. Tentu saja batasan biasa semacam ini dapat dipatahkan oleh Goyan. Tetapi yang terakhir tidak terlalu senang dengan gumaman dan kutukan. Goyan selalu merasa ada perasaan diperbudak, tetapi ketika Xiaoyan menjadi galak, dia juga takut. Singkatnya, Goyan kemudian mematahkan larangan di dalam cincin Juci, dan Xiaoyan tidak akan peduli dengan emosi sesaat Goyan. Setelah melanggar batasan pada cincin itu, jiwa Xiaoyan menembus ke dalam cincin Juci dan hal-hal rumit hampir memenuhi seluruh cincin. Dan ada sejumlah besar pil Shenyuanqi yang bernilai ratusan miliar, dan itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Sulit untuk memperkirakan jumlah pil Shenyuanqi Xiaoyan saat ini, dan seluruh pil Shenyuanqi juga dikirimkan ke dalam lautan semua roh. Melihat sekeliling, hanya ada secercah cahaya yang bersinar di lautan semua roh. Secercah kecil ini adalah setengah dari sumber daya yang diberikan alam Suanyin kepada Xiaoyan oleh permaisuri. Meskipun begitu megah, itu hanya menyala kecil di dalam lautan semua jiwa. Pada saat ini, energi ratusan dewa Taisu masih terus-menerus mengalir ke laut semua jiwa, dan air laut yang berkilau berangsur-angsur mengembang. Tetapi kecepatan ekspansi sangat lama yang cukup untuk menunjukkan bahwa sumber daya yang dapat dimiliki oleh laut semua jiwa tidak terbayangkan. Setelah mengirim semua pil Shenyuanqi, Xiaoyan terus menggeledah cincin Juci dan menemukan banyak keterampilan bertarung tingkat dunia.
Tetapi sekarang Xiaoyan tidak menginginkan keterampilan bertarung tingkat dunia, karena dia sekarang membutuhkan kekuatan keterampilan bertarung kuno yang lebih kuat. Tetapi di antara keterampilan bertarung ini, Xiaoyan menemukan slip batu giok dalam bentuk bunga teratai yang membuatnya merasakan perasaan yang baik. Ada kilatan cahaya di telapak tangan dan slip giok yang berbentuk teratai, dan itu muncul di telapak tangan Xiaoyan. Lalu kekuatan jiwanya segera menembus ke dalamnya, dan mata Xiaoyan langsung berkedip. Teratai penghancur Lian Hua. Meskipun metodenya sangat berbeda dari Angry Buddha Lotus Flame miliknya, namun ada banyak kesamaan dari keduanya. Tetapi Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya dan memasukkannya ke dalam cincin. Harga untuk melakukan teknik ini terlalu tinggi, dan dia perlu menghancurkan diri sendiri untuk melakukannya. Dia tidak memiliki banyak avatar, dan Xiaoyan juga tidak mau melakukan teknik peledakan diri. Jadi meskipun kekuatan teknik terlarang ini sangat kuat, namun itu tidak cocok untuknya. Jadi Xiaoyan tidak memilih untuk mempelajarinya. Selain teknik terlarang ini, Xiaoyan terus mencari dan menemukan teknik formasi lain. Sebuah gulungan muncul di tangan Xiaoyan. Awan tipis mengubah susunan langit, dan gambar gulungan ini adalah awan berbentuk cincin. Saat Xiaoyan menyentuhnya, ada perasaan tersedot ke dalam jiwanya. Segera dia menyingkirkan gulungan itu tanpa terus fokus padanya. Formasi ini bagus dan mirip dengan keterampilan bertarung tim, tetapi itu membutuhkan banyak orang untuk mendukungnya. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatannya. Jika ada peluang, itu juga bisa digunakannya di masa depan. Xiaoyan menyingkirkan gulungan formasi awan tipis mengubah susunan langit. Formasi ini masih bernilai, tetapi juga membutuhkan banyak syarat untuk membentuk formasi. Sejauh ini tidak ada yang berhasil. Pada saat berikutnya, tiba-tiba Xiaoyan menemukan sarung tangan yang bersinar dengan cahaya aneh. Sepertinya itu masih baru dan Juci belum pernah menggunakannya. Xiaoyan mengeluarkannya dari cincin dan meletakkannya di telapak tangannya. Namun kelima jarinya tiba-tiba menegang dan perasaan panas melekat di tinjunya. Sarung tangan pertarungan spiritual ini tidak buruk. Tidak banyak senjata seperti sarung tangan ini. Sekarang tubuh fisik Xiaoyan telah berhasil menembus keabadian. Jika digabungkan dengan avatar dewa asli, maka seberapa kuat kekuatan fisiknya. Jika dia menambahkan ini saat menggunakan tinju 82 para dewa, itu mungkin akan lebih kuat. Xiaoyan merasakan panas di tinjunya, dan dia tidak memiliki tempat untuk menggunakannya saat ini. Jadi dia tidak melakukannya, namun dia telah mengetahui efek dari sarung tangan ini. Tapi melihat penampilannya, itu belum terlambat untuk mencobanya lagi ketika ada kesempatan. Xiaoyan terus mencari-cari. Ada terlalu banyak benda dan kebanyakan tidak berguna. Sepertinya Juci melemparkannya secara acak, jadi cukup merepotkan untuk menemukannya. Saat mencari, Xiaoyan menemukan benda lain. Benda ini adalah sebuah cincin. Alasan mengapa Xiaoyan menemukannya adalah karena dia merasakan gelombang jiwa yang kuat dari cincin itu. Xiaoyan memegang cincin itu di tangannya dan melihatnya. Dia tidak mudah menembus dengan kekuatan jiwanya, dan itu terlihat agak aneh. Tepat ketika Xiaoyan ragu apakah akan menyelidikinya lebih lanjut, Goyan tiba-tiba muncul di bahu Xiaoyan, melihat cincin di tangan Xiaoyan dan memberikan sedikit keraguan. Kenapa cincin ini terasa sangat familiar? Gumam Goyan. Apakah kamu mengenalinya? Benda apa ini? Tanya Xiaoyan. Dia menggelengkan kepalanya yang bermata besar dan menjawab, aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasa akrab dengan napas jiwa di dalamnya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, dan kemudian kekuatan jiwanya menembus ke dalam cincin untuk mencari tahu. Cincin ini mungkin merupakan benda kuno. Bahkan pada saat jiwa Xiaoyan mencoba menembus ke dalam cincin, tiba-tiba kekuatan hisap yang kuat datang dari dalam cincin, dan Xiaoyan langsung merasa kehilangan pusat gravitasinya. Xiaoyan ingin menarik jiwanya, tetapi menemukan bahwa dia benar-benar di luar kendali dan tidak dapat menarik pikirannya sama sekali. Goyan! Teriak Xiaoyan, dan segera kekuatan yang lebih kuat sepertinya menahan Xiaoyan dan menarik Xiaoyan keluar dari perasaan hampa dalam sekejap. Setelah melepaskan diri dari perasaan misterius ini, kepala Xiaoyan dipenuhi keringat dingin.
Tentu saja perasaan ini sangat tidak nyaman dan dia tidak bisa mengendalikannya. Dia melihat cincin di telapak tangannya lagi, matanya memancarkan kengerian. Apa-apaan benda ini? Gumpalan jiwa dari lubang kehampaan. Setelah mengingat untuk waktu yang lama, Goyan sepertinya akhirnya mengingat sesuatu. "Jelaskan padaku secara detail," tanya Xiaoyan. Perasaan barusan benar-benar mengejutkannya. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan merasa jiwanya masih gemetar. Jika bukan karena bantuan Goyan, sepertinya jiwanya akan hancur tersedot ke dalam cincin. Ini merupakan milik salah satu dari 9 asal-usul jiwa yang ada di dunia, jawab Goyan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar istilah asal-usul jiwa. Seperti namanya, itu memiliki efek yang sama dengan jantung apiku, dan itu adalah salah satu asal muasal dunia. Jika aku mendapatkan fetis ini, seharusnya bisa meningkatkan kekuatan jiwaku. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, karena kekuatan jiwanya telah menembus alam, namun dia tidak memiliki perasaan untuk menerobos sama sekali. Tidak hanya kekuatan jiwa yang dapat ditingkatkan, tetapi juga kemampuan jiwa dari lubang kehampaan ini dapat diperoleh. Berpergian melalui lubang kehampaan dapat mencapai kecepatan perpindahan yang cepat daripada lubang cacing. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin jauh jarak yang bisa kamu tempuh melalui kehampaan. Goyan berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa berteleportasi dalam kehampaan dan sangat mempersingkat waktu perpindahan, itu akan menjadi efek luar biasa dalam perang. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana mengendalikan jiwa dari kehampaan ini? Xiaoyan terus bertanya. Aku tidak tahu itu. Kamu benar-benar pembunuh 1000 pedang yang ingin tahu segalanya. Memikirkan namanya saja membuatku pusing. Aku telah mencoba yang terbaik dan fluktuasi yang berasal dari cincin ini. Kupikir itu bukan tubuh jiwa dari lubang kehampaan. Itu seharusnya hanyalah sub jiwa. Goyan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan marah. Apakah itu jiwa anak-anak? Aku tidak tahu. Apakah itu bisa dikendalikan juga dengan paksa? Aku pun tidak tahu. Goyan bergumam. Jika aku tidak bergerak sekarang, jiwamu akan jatuh ke dalam lubang kehampaannya dan akan sangat sulit untuk membebaskan diri dari lubang kehampaannya dengan kekuatan jiwamu saat ini. Goyan tidak takut memukul Xiaoyan, tetapi memberitahu Xiaoyan fakta yang ada. Artinya sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengendalikan subjiwa dari jiwa Shudong. Jadi jangan coba-coba dengan enteng jika Xiaoyan masih belum siap. Goyan, saat aku nanti memanggilmu, kamu akan menarik jiwaku keluar. Aku ingin melihat apakah aku bisa mengendalikannya. Xiaoyan berkata bahwa jiwanya akan menembus ke dalam cincin lagi. Sebelumnya dia tidak siap secara mental untuk pertama kalinya. Setelah mengetahui apa yang ada di dalam cincin, Xiaoyan yang masuk lagi tidak memiliki rasa takut. Dan saat masuk dia merasakan pusing yang kuat dan seluruh jiwanya sepertinya tersedot dalam-dalam. Di bawah situasi ini, Xiaoyan tidak melawan, tetapi merasakan perasaan aneh, lalu merentangkan telapak tangannya. Lingkungan dalam kehampaan ini bukanlah ketiadaan, tetapi seperti berada dalam sehelai kapas lembut dan dia bahkan dapat menyentuhnya. Segera Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mendorong lingkungan sekitar. Tiba-tiba dia melihat hujan melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat dan akhirnya itu berubah menjadi lautan cahaya. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya dan menundukkan kepalanya. Lihat, itu bola berbentuk jam pasir. Xiaoyan melihat cahaya terbang di sekelilingnya. Dia sepertinya mengerti sesuatu dan kemudian matanya tiba-tiba membeku dan semua yang ada di sekitarnya membeku juga. Seketika itu berubah menjadi kehampaan dan jiwa Xiaoyan bangkit dengan cepat seolah-olah mengabaikan kehampaan ini. Banyak titik muncul dalam tatapan Xiaoyan. Dia sepertinya melihat sesuatu yang berbeda. Jika dia pernah melihat kehampaan, maka sekarang Xiaoyan sepertinya bisa melihat seluruh kehampaan.
Ada banyak sekali kehampaan dan dia tampaknya dapat pergi ke salah satu dari mereka selama dia mengambil langkah saat ini. Pada saat itu, kehampaan yang telah berhenti berubah menjadi cahaya lagi. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan segera memanggil Goyan karena dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengeluarkan jiwanya sama sekali. Goyan! Begitu kata-kata itu jatuh, jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Keringat membasahi pakaian Xiaoyan dan cahaya aneh muncul di mata Xiaoyan. Subjiwa dapat bergerak sejauh itu. Jika aku benar-benar bisa mendapatkan jiwa dari kehampaan, maka aku dapat berteleportasi lebih jauh. Jika aku ingin mengendalikan jiwa utama, subjiwa ini adalah media yang bagus. Ini adalah untuk menelan jiwa anak ini. Xiaoyan melihat cincin di telapak tangannya. Cincin ini adalah benda yang disegel, yang menyegel jiwa anak dari jiwa lubang kehampaan. Tetapi jika dia ingin menelannya, dia harus mendapatkannya dari cincin ini. Goyan, bisakah kamu mengatur penahan untuk menjebaknya? Aku ingin menelannya, kata Xiaoyan. Goyan sedikit enggan lagi dan diam-diam berpura-pura tuli. Goyan, jawab aku jika kamu tidak ingin aku mengirimmu masuk ke dalam bendera penekan jiwa, dan kamu akan bersama dengan Yetian di sana. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ada apa pembunuh 1000 pedang? Segera akan kuatur. Tetapi jika kamu ingin menelan subjiwa ini, kamu harus berhati-hati. Meskipun itu hanyalah subjiwa, setelah ditelan, aku tidak bisa menahannya. Kamu harus mengendalikannya atau dikendalikan olehnya. Kata Goyan dengan cahaya biru muncul di matanya, membentuk topeng biru di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu, tetapi membiarkan Goyan membuka segel pada cincin itu. Detik berikutnya, sekelompok cahaya bergegas keluar dan bahkan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Sudong kecil, batasanku melindungi semua singularitas spasial dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Goyan memandangi kelompok cahaya yang merasa senang. Dan yang terakhir tiba-tiba membeku. Setelah melihat Goyan, sepertinya dia juga tahu namun jiwa Sudong tidak terlahir dengan kebijaksanaan, sehingga dia hanya bimbang dan terus meronta-ronta berusaha melepaskan diri darinya. Xiaoyan telah melepaskan jiwa alamnya saat ini. Untuk melahap subjiwa dari jiwa lubang kehampaan, itu harus ditelan dengan jiwanya. Xiaoyan tahu bahwa ada resiko. Tetapi selama itu dapat ditelan dengan sukses, meskipun hanya subjiwa, itu juga akan banyak membantunya. Dalam batasan yang ditetapkan oleh Goyan, jiwa Sudong tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jiwa Xiaoyan menyebar untuk melahapnya dengan cepat, dan sangat sulit bagi kekuatan jiwa alam Xiaoyan untuk menelan jiwa Sudong. Setelah menelannya, Xiaoyan segera merasakan sakitnya seolah-olah seluruh jiwanya tersedot oleh jiwa Sudong. Namun Xiaoyan telah mengalami perasaan ini 2 kali, dan kali ini dia bahkan lebih tidak takut. Dia terus beradaptasi dengan perasaan jatuh yang menghisap ini. Tentu saja perasaan dari jiwa bukanlah yang paling menakutkan, tetapi Xiaoyan harus berpikir cara menghidupkan kembali jiwanya sendiri. Jika ingin benar-benar mengendalikan jiwa kehampaan, Xiaoyan tidak bisa lagi mengandalkan Goyan. Semua jiwa alam dibuka dan kekuatan jiwa yang agung menyapu sekeliling. Xiaoyan mencoba merasakan tubuhnya sendiri, tetapi itu semuanya sia-sia. Saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dia menemukan kekuatan jiwa mengalir di dalamnya. Dia segera mencoba untuk berintegrasi ke dalam kekuatan jiwa, tetapi saat dia menyentuhnya, hanya merasakan kesemutan jiwa yang kuat. Dan dengan enggan gila-gilaan menyapunya. Ini menyebabkan jiwa Xiaoyan runtuh, dan Goyan memandang Xiaoyan dari samping persis sama seperti ketika dia melihat jiwa Sudong sebelumnya dengan ekspresi yang sombong. Sumber jiwa ini sangat mudah untuk ditelan. Ada baiknya tidak memberitahumu, agar kamu tidak menggertak dan memperbudakku, dan membiarkanmu menderita. Gumam Goyan. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan dapat mendengarnya, namun dia masih belum berani berkata terlalu keras. Setelah jiwa Xiaoyan runtuh, dia segera memulihkannya dan tidak berani menyentuh kekuatan jiwa yang mengalir di dalamnya lagi. Kekuatan jiwa ini jelas memiliki jiwa Sudong dan merupakan kekuatan jiwa yang sangat kuat.
Jika aku bisa mendapatkan kekuatan jiwa seperti itu, bahkan jika aku tidak dapat menembus dunia maya, aku masih bisa maju ke dunia maya setengah langkah. Meskipun jiwa Xiaoyan runtuh saat dia menyentuhnya, Xiaoyan tidak takut karena ini. Sebaliknya, matanya menjadi lebih tertarik. Semakin kuat jiwa ini, maka akan semakin bagus. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki Heart of Flame dan Heart of Thunder, dan kekuatan jiwa pasti akan dibutuhkan setelah Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar. Meskipun ini hanyalah sub jiwa dari lubang kehampaan dan bukan sumber jiwa yang sebenarnya, kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya akan membantu Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak akan memiliki kelemahan dalam tubuh fisik dan jiwa. Tentu saja kekuatan jiwa di alam sebenarnya sangat kuat, tetapi jika dia dapat menembus alam maya, maka itu akan dianggap sebagai pelengkap yang nyata. Tidak ada kelemahan dalam arti absolut. Keberadaan seperti itu jarang terjadi di zaman kuno dan cukup dianggap sebagai arogansi surga yang membuat kagum baik di zaman kuno maupun sekarang. Sangat jarang bisa memiliki 3 asal dunia pada saat yang sama, tentu saja kecuali yang mulia, karena ketika dia mencapai akhir, dia sebenarnya milik asal dunia. Jika aku ingin mengendalikan jiwa lubang kehampaan ini, maka mengendalikan kekuatan jiwa itu harus menjadi kuncinya. Xiaoyan menunjukkan tekad. Pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan semuanya terkondensasi di depan kekuatan jiwa Shudong. Tekad di hati Xiaoyan sangat kuat, dan sejak itu dimulai, dia telah bertekad untuk mengendalikannya menjadi kekuatannya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.